Good morning all. Perkenalkan, nama lengkap saya Elizabeth Nana Erni dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris semester 5. Sebelumnya, kepada yang terhormat Ibu Iswandini Agustin selaku dosen pengampu mata kuliah Filsafat Ilmu Pendidikan. Di sini saya akan menjelaskan soal UAS guna untuk memenuhi ujian akhir semester. Soal yang pertama, bagaimana hubungan antara ilmu dan kebudayaan dalam konteks pendidikan? Kebudayaan adalah hasil karya manusia yang meliputi hasil akal, rasa, dan kemanusiaan. Oleh karena itu, maka kebudayaan tidak pernah berhenti, terus berlangsung sepanjang zaman, merupakan suatu proses yang memerlukan waktu yang panjang untuk memenuhi keinginan manusia untuk lebih berkualitas. Apabila kebudayaan adalah hasil karya manusia, maka ilmu sebagai hasil akal pikir manusia juga merupakan kebudayaan. Namun, ilmu dapat dikatakan sebagai hasil akhir dalam perkembangan mental manusia dan dapat dianggap sebagai hasil yang paling optimal dalam kebudayaan manusia. Ilmu adalah bagian dari pengetahuan. Untuk mendapatkan ilmu, diperlukan cara-cara tertentu, memerlukan suatu metode, dan mempergunakan sistem, mempunyai objek formal dan objek material. Karena pengetahuan adalah unsur dari kebudayaan, maka ilmu yang merupakan bagian dari pengetahuan dengan sendirinya juga merupakan salah satu unsur kebudayaan, menurut Daruni tahun 1991. Selain ilmu merupakan unsur dari kebudayaan, antara ilmu dan kebudayaan adalah hubungan pengaruh timbal balik. Perkembangan ilmu tergantung pada perkembangan kebudayaan, sedangkan perkembangan ilmu dapat memberikan pengaruh pada kebudayaan. Keadaan sosial dan kebudayaan saling tergantung dan saling mendukung. Pada beberapa kebudayaan, ilmu dapat berkembang dengan subur. Di sini, ilmu mempunyai peran ganda yakni yang pertama, ilmu merupakan sumber nilai yang mendukung perkembangan kebudayaan. Yang kedua, ilmu merupakan sumber nilai yang mengisi pembentukan watak bangsa. Pengertian kebudayaan sangat erat hubungannya dengan masyarakat. Melif J. Herskovits dan Bronislaw Malinowski mengumumkan bahwa segala sesuatu yang terdapat dalam masyarakat ditentukan oleh kebudayaan yang dimiliki oleh masyarakat itu sendiri. Istilah untuk pendapat adalah cultural determinism. Herskovits memandang kebudayaan sebagai sesuatu yang turun-temurun dari satu generasi ke generasi yang lain, yang kemudian disebut supergonik. Hubungan antara ilmu dan kebudayaan dalam pendidikan yang pertama, ilmu dan kebudayaan memiliki hubungan yang sangat erat dalam konteks pendidikan. Ilmu memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang dunia, sedangkan kebudayaan memberikan konteks dan makna bagi pengetahuan. Yang kedua, kebudayaan mempengaruhi cara pengetahuan ilmiah diterima, dipahami, dan diterapkan dalam masyarakat. Yang ketiga, ilmu juga dapat mempengaruhi kebudayaan dengan memberikan pemahaman baru dan deskriptif yang berbeda. Contoh kasus pengaruh norma dan nilai budaya dalam pendidikan. Yang pertama, pendidikan STEM di Jepang. Di
Jepang, nilai kolektivisme dan kerjasama tim sangat dihargai. Oleh karena itu, penelitian ilmiah di bidang STEM, sains, teknologi, teknik, dan matematika sering disajikan sebagai hasil kerjasama tim, bukan hanya pencapaian individu. Yang kedua, pendidikan berbasis komunitas di Afrika. Di beberapa negara Afrika, pendidikan berbasis komunitas sangat populer. Nilai komunitas dan kebersamaan mempengaruhi cara pengetahuan ilmiah disampaikan dan diterapkan dalam masyarakat. Yang ketiga, pendidikan inklusif di Barat. Di negara-negara Barat, nilai individualisme dan kesetaraan yang dihargai. Oleh karena itu, pendidikan inklusif yang menekankan kesetaraan dan aksesibilitas bagi semua siswa menjadi prioritas. Yang berikut dampak norma dan nilai budaya. Yang pertama, mempengaruhi cara pengetahuan ilmiah disampaikan dan diterima. Yang kedua, membentuk nilai-nilai dan sikap siswa. Yang ketiga, mengarahkan tujuan dan prioritas pendidikan. Yang keempat, mempengaruhi interaksi antara guru, siswa, dan masyarakat. Dengan demikian, norma dan nilai budaya memainkan peran penting dalam pendidikan, terutama dalam cara pengetahuan ilmiah disampaikan dan diterapkan. Sekian presentasi yang saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Good morning.